Pemirsa masih di IDX dengan sesung closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa Bank Indonesia mencatatkan pertumbuhan kredit perbankan tumbuh tinggi di sepanjang Januari 2024. Pelaku pasar dan pelaku industri perbankan optimis capaian kredit dan kinerja akan stabil di 2024 di tengah pelaksanaan pemilu, Ramadan dan Lebaran serta peluang penurunan suku bunga The Fed dan Bank Indonesia. Bank Indonesia melaporkan kredit perbankan di Januari 2024 tumbuh 11,5% secara tahunan atau mencapai 7.009,9 triliun rupiah. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2023 sebesar 10,38% di 7.044,8 triliun rupiah. Dikutip dari siaran pers Bank Indonesia, kredit korporasi tumbuh paling tinggi mencapai 13,3% year on year, melampaui pertumbuhan per Desember 2023 di 11,6% year on year. Sementara kredit perorangan naik 9,8% year on year di Januari 2024, lebih tinggi dari posisi Desember 2023 yang tumbuh 9% year on year. Adapun jika melihat tren pertumbuhan kredit perbankan selama 6 tahun terakhir di Januari terus mengalami perbaikan. Menurut data Bank Indonesia, pertumbuhan kredit di Januari 2024 tumbuh 11,83% year on year, hampir mendekati pertumbuhan kredit di 2019 di 11,97% year on year, tepat sebelum pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Saat pandemi COVID-19 di 2021, per Januari pertumbuhan kredit perbankan mengalami proyeksi 2,1% year on year. Namun mulai membaik di Januari 2022, kredit mampu tumbuh 5,79% year on year dan terus membaik di 2023 dengan pertumbuhan kredit 10,53% per Januari. Terkait capaian pertumbuhan kredit di Januari 2024, Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, Cahya Setiatmaja mengatakan, momentum pemilu, puasa, dan lebaran bakal mendorong perekonomian dan mendorong korporasi dalam menjalankan bisnis terutama di segmen konsumsi dan jasa. Untuk target kredit tahun 2024, BBCA menilai perlu untuk melihat sampai penunjukan Menteri Kabinet Pemerintahan baru yang diproyeksikan bakal terjadi di Juni mendatang. Sementara itu, T. Herditya Wicaksana, Technical Analyst MNC Sekuritas mengatakan, untuk loan growth perbankan di masa pemilu cukup moderat karena perusahaan-perusahaan cenderung wait and see untuk menggunakan capex dan pinjaman ke perbankan. Terkait emiten perbankan, diperkirakan loan akan sedikit lebih rendah dari likuiditas yang masih ketat. Namun hal tersebut akan terbantu dari cost of fund yang lebih stabil, terlebih jika The Fed dan BI akan melakukan percepatan cut rate. Dari sisi earnings diperkirakan masih akan bertumbuh double digit karena perbankan sudah melakukan efisiensi. Berbagai sumber, IDX Channel.